Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nur Rahman Tarmono dari kelas 12 1. Di sini saya pada UKOM kemarin tuh saya dapat di sesi 2. Jadi di sini saya membuat video ini untuk melakukan remedial untuk materi software. Jadi saya akan memberikan tahap per tahap sesuai dengan kemampuan saya. Mari kita langsung ke videonya. Nah, oke. Nah, untuk pertama-tama itu saya akan buat satu folder ya, satu folder. Saya akan buat di sini satu folder. Untuk sebelumnya mohon maaf, di sini saya makainya itu untuk server itu saya pakai Laragon karena XAMPP saya sebelumnya udah saya uninstall beberapa kali, 5 kali itu nggak bisa juga. Saya udah cari akal, udah saya otak-atik juga XAMPP-nya, dan itu server MySQL-nya nggak mau running. Nah itu mungkin emang XAMPP kan biasanya penyakitan kayak gitu ya. Jadi hampir semua tuh pengguna XAMPP harusnya udah pernah ngalamin kayak gitu. Jadi di sini saya izin untuk melakukan makainya dengan Laragon. Nah, jadi langsung aja ya, kita langsung ke tutorial. Jadi di sini saya pakai Laragon, saya akan membuat folder. Saya akan buat folder di sini. Ya, buka terminal, bikin terminal aja dah. Di MKD di sini UKK remed kita cd. Nah, habis itu kita bikin sebelumnya kita bikin database dulu aja dah. Kita bikin database dulu sini, localhost php myadmin. Di sini password username-nya adalah root. Nah, di sini saya akan buat database namanya UKK Rifki. Itu create. Saya akan bikin tabel namanya users. Kolomnya 4 aja cukup. Lalu di sini kita kasih namanya ID user, username, password, role. ID user saya akan bikin jadi auto increment. Jadi ini saya jelasin dulu auto increment itu apa. Jadi auto increment itu jadi setiap ada data yang akan ditambahkan, dia akan selalu bertambah 1. Jadi dia ibaratnya dibikin jadi unik lah. Jadi setiap ada data yang akan bertambah, dia akan bertambah 1 gitu. Nah, ID-nya bakal bertambah 1. Nah, kalau primary itu lebih tepatnya untuk mencegah duplikat aja gitu. Duplicate data. Jadi kalau misalnya data sama, takutnya dia untuk mencegah aja gitu. Dan ini primary ini harus di setiap tabel tuh harus ada gitu. Lalu kita bikin username-nya varchar-nya itu misalkan 255, password varchar. Nah, sini varchar itu ibaratnya kalau misalkan dalam skema pemrograman ya, mau pemrograman apapun, nggak cuma PHP atau yang lain, bahasa pemrograman lain tuh varchar itu mirip-mirip dengan string lah ibaratnya. Nah, role ini saya bikin enum. Nah, kalau enum ini itu dia bisa ngisi beberapa value-nya. Jadi value-nya mau berapa. Jadi ibaratnya kayak jatuhnya kayak array lah. Kayak array itu kan ibaratnya bisa isi banyak data. Nah, ini ibaratnya enum tuh kayak array gitu. Jadi kita bisa isi beberapa data. Nah, di sini ini admin aja, ini manajemen dan peminjam. Kalau sudah, kita save.
Kalau udah kita langsung buat ininya, codingannya. Saya buka VS Code saya. Oke, kita buat koneksi dulu di sini. Saya akan buat koneksi dulu, koneksi.php. Di sini saya buka tag PHP. Kita bikin satu variabel yaitu koneksi, yaitu MySQL connect. Itu kita akan ininya localhost, terus username-nya adalah root, passwordnya kosong, terus nama database tadi kita lihat tadi nama database-nya adalah UKK Rifki. Jadi koma, kita buat kondisi sorry, ini saya lupa buat nambahin portnya karena di Laragon itu harus nambahin portnya di terakhir. Nah, kita saya pakai portnya 3304 0304. Nah, kalau sudah kita kasih cek connection ya, if koneksi itu misalkan echo koneksi berhasil, else echo koneksi gagal. Jadi di sini kita buat variabel baru untuk koneksi, dan untuk connect-nya pakai MySQL connect, terus hostname-nya adalah localhost, username-nya root, passwordnya kosong, database-nya yang tadi kita bikin UKK Rifki, dan di sini port ini yang kita pakai di Laragon adalah 3304. Terus kita bikin perkondisian yaitu pakai if else, yaitu if jika koneksinya terhubung kita print ya kan. Nah, echo ini jatuhnya kalau misalnya di bahasa pemrograman lain, contohnya kayak Python itu pakainya print gitu kan. Kita kalau JS bisa mirip-mirip console log gitu. Ini kita koneksi berhasil, terus else-nya kalau misalnya nggak berhasil kita bikin koneksi gagal. Nah, kita bisa langsung cobain di bagian webnya apakah benar-benar ini. Kita buka localhost yaitu UKK remed. Nah, remed ini kalau sudah kita cek koneksi PHP-nya apakah sudah berhasil. Nah, di sini koneksinya sudah berhasil. Nah, jadi di sini kita bisa hapus ininya karena koneksinya berhasil, jadi kita bisa hapus karena kita ini hanya untuk mengecek apakah sudah terbuka koneksi atau belum. Lalu kita bikin satu buat loginnya, loginnya itu login.php. Nah, kita bikin struktur HTML. Nah, habis itu kita bisa misalnya login, itu kita bikin satu yaitu div, misalkan kelasnya adalah form, bikinnya apa ya, login container. Div, terus saya bikin h2. Nah, H2 login. Jadi H2 ini untuk buat bikin loginnya. Jadi ada H1, H2, H3, H4. Nah, itu
H1 itu paling gede tulisannya, dan H2, H3, H4 itu makin kecil. Jadi kalau misalkan sampai, kalau seingat saya itu sampai H6 dah. H6 tuh baru itu paling kecil kalau seingat saya. Lalu H2 login, baru di sini saya bikin buat formnya. Kita bikin form. Ini actionnya nggak usah, kita ganti metode aja. Metode post formnya, habis itu kita tambahin label. Nah, label buat namanya. Terus di sini ada, ini sorry ya kalau misalkan di situ udah ada AI-nya gitu, karena di sini VS Code saya itu udah connect ke GitHub Copilot-nya, jadi udah ada extension GitHub Copilot, jadi dia otomatis nge-generate. Jadi ini kalau misalnya saya type juga nggak apa-apa ya. Nah, saya akan jelasin. Mungkin ini inputnya input type, ini bikin input buat input username-nya, terus name username-nya. Jadi name ini nanti buat dipanggil di PHP-nya, ID. Nah, require itu jadi nanti biar si inputnya itu, input username itu wajib diisi, jadi nggak boleh dikosongin. Require itu kayak wajib diisi lah, dibikin wajib diisi, nggak boleh dikosongin itu. Nah, sorry, ini kenapa di sini, cok? Maksudnya di luar, cok. Sorry. Method post, habis itu saya tambahin BR. Nah, BR ini untuk ngasih jarak antar dari atas ke bawah pokoknya. Nah, ini baru kasih input lagi label, sama lagi kayak sama yang di atas. Nah, input type name ID password sama kayak tadi di atas. Kita kasih BR juga, kita kasih BR. Nah, karena di sini kita kurang di bagian selectnya, jadi kita bikin label satu lagi buat bikin role-nya ya. Input role-nya di sini role. Sorry, di sini role. Terus habis itu di sini labelnya kita bikin select. Bikin select, name-nya misalkan role juga, samain aja. Terus ini role, kita bikin require juga. Require, terus select-nya kita paste, terus kita bikin option. Nah, optionnya admin, ininya admin. Nah, kita bikin 3 karena kita ada admin, manajemen, sama peminjam. Kita peminjam, kita sini manajemen. Ini di atas sebelah. Nah, ya. Ada, jadi di sini kita bikin select untuk nginput selectnya, jadi bisa pilih opsi salah satu antara admin, manajemen, sama peminjam. Nah, kalau sudah ini admin, manajemen, peminjam. Nah, kita boleh lihat hasilnya dulu sementara di browser. Kita lihat di sini login.php. Nah, kurang lebihnya begini. Nah, tapi kita di sini kurang buttonnya ya, buat tambahin. Kita kurang buttonnya. Jadi kita tambahin buttonnya di sini. Ya, kita tambahin BR. Sorry, BR. Kita tambahin button ya. Button type-nya submit, login. Kita kasih name-nya buat dipanggil nanti di atas. Login. Kalau sudah, kita coba. Ini button type-nya submit.
name-nya login, kita lihat di bagian sini. Nah, udah ada button login. Nah, sekarang kita tinggal bikin validasinya. Nah, bikin validasinya mungkin saya bikin di atas. Kita bikin PHP tutup kurung, terus kita bikin kita buat require koneksi.php. Jadi require ini saya perlu ini karena buat manggil koneksi yang ada di koneksi.php ini. Jadi biar si login PHP ini agar connect. Jadi biar bisa kita tambahin tag PHP, kita perlu koneksi dia ke database. Ibaratnya file login ini kita perlu tambahin koneksi PHP. Nah, jangan lupa kita tambahin session start. Jadi session start itu buat menyimpan data sementara. Jadi menyimpan data user sementara login. Jadi session start itu buat nyimpen data login usernya. Jadi ketika user login dia bakal kesimpan datanya. Misalkan username-nya adalah admin, passwordnya admin 123, role-nya admin. Nah, semua dari input username, password, dan role ini bakal disimpan selama penggunanya itu login gitu. Nah, ini kegunaan dari session start. Nah, habis itu kita tambahin if iset, kita ngeset, terus kita tambahin metodenya itu post, terus tambahin lagi buat apa yang mau diklik. Yang mau diklik itu adalah button login. Jadi kalau copy, panggil sini. Nah, ini harusnya ini udah ada nih semua nih di sini. Cuman saya nggak mau nih. Kita sambil tap aja. If iset, kita bikin koneksi baru. Misalkan username terus ininya post, terus username ininya username. Name. Nah, habis itu kita bikin 3 ya. Username, password, role ya, role bener, role, password, role. Habis itu kita tinggal bikin pengecekan apakah ketika usernya login, apakah data username ketika pengguna login, apakah username, password, dan role itu ada di database. Kita tambahin itu cek database, mungkin di sini kita tambahin variabelnya, kita panggil query-nya yaitu pakai MySQL query. Nah, sini udah ada ininya. Nah, di sini ada cek database. Di sini ada database ya. Di sini MySQL query, terus kita panggil variabel koneksi yang ada di file koneksi.php ini. Karena kita bikin koneksi karena tadi kita udah panggil ini si require ini. Jadi kita tinggal panggil aja sini koneksi, terus tambahin select, ambil semua data dari tabel users yang ada di database sini. Nih yang ada di database ini kan tabel users kan. Nah, ambil semua data yang ada dari tabel user. Nah, tabel user di mana? Di mananya di kolomnya di mana? Kolomnya yang ada di username. Value-nya ini adalah username ini yang kita bikin. Terus terus di sini value-nya ada ini nama yang kayak gini sama yang kayak gini itu adalah nama kolomnya. Jadi usahakan sesuai nama kolomnya, username, password, dan role. Nah, kalau sudah kita tinggal lanjut value-nya tadi yang panggil sini, terus
password panggil yang di sini, terus isi value-nya role yang ada di sini. Jadi usahakan sama gitu. Itu ibaratnya isi nilainya. Dan lalu kita tambahin di sini buat bikin apa namanya? Kita bikin user dulu dah. User, kita mau jadiin query yang di atas ini jadi associative array. Nah, kita bikin. Nah, ini udah ada AI-nya. Nah, di sini ada MySQL fetch assoc. Jadi ada apa namanya? Yang variable yang isinya query ini yang koneksi ke table users. Nah, ini kita bikinin associative array, ya kan? Ya, associative array. Terus lanjut kita jadiin lagi satu buat hitung data ke bawahnya, itu kita pakai hitung. Kita pakai hitung aja, itu pakai MySQL num rows. MySQL num rows. Nah, kita panggil sini, cek database-nya. Jangan lupa titik koma. Nah, kalau sudah, kita tinggal eksekusi semua kode-kode yang udah kita bikin. Yaitu kita bikin perkondisian, yaitu if jika dia hitung itu sama dengan lebih dari 0, maka jadi kita kasih tahu ya, 0 itu kalau misalkan dalam bahasa pemrograman 0 itu sama dengan false, kalau 1 itu sama dengan true. Nah, jadi pastinya kalau misalnya lebih dari 0 berarti kan harusnya minimal itu 1 kan. Nah, udah pasti ini sama dengannya true lah ibaratnya. Jadi ketika si bagian ini rows ini hit true, maka kita eksekusi apa nih? Kita simpan datanya dulu, yaitu yang tadi kita udah bikin session start, kita tambahin session. Nah, ini kita misalnya bikin log. Nah, login, terus di sini kita bikin true. Kita bikin true dia. Nah, kita tambahin lagi di bawahnya, itu session, yaitu ada kita bikin di impen datanya itu role. Nah, habis itu kita panggil variable user yang ada di udah jadi array associative ini, yaitu user. Terus nah, di sini kita panggil role-nya juga. Nah, baru habis itu di sini kita bikin nah, di sini udah ada AI-nya juga, cuman kita kita bikin dari awal aja. If jika user itu role, nah di sini udah ada ininya. Nah, jadi jika user role nih sama dengan admin, kita redirect-nya kemana nih, ya kan? Nah, misalkan ke admin.php atau manajemen.php atau peminjam.php. Karena di sini saya belum buat, jadi ini kita admin.php atau index aja dah. Index saja. Sementara kita index dulu. Udah. Habis itu kita bikin else if lagi. Nggak usah, gini aja. Yaitu kita bikin user itu sama aja role. Kita bikin manajemen, kita header, kita redirect,
location, kita indeksin aja semuanya kita indeksin .php aja semuanya ya. Ini kita copy aja nih ya, sorry kita copy satu lagi. Nah ini baru kita ganti bagian sininya, minjam. Nah kalau ini semua ngambil dari value nya dari select ini nih, manajemen peminjam, jadi jangan sampai salah juga karena pemanggilannya di situ. Nah manajemen peminjam udah, terus habis itu tinggal kita buat else nya. Kita coba buat else nya, misalkan echo aja, echo saya akan bermain JavaScript sedikit ya. Di sini saya akan buat alat pakai JavaScript, jadi script untuk turun, kelihatan script, oke kelihatan. Terus habis itu enter, kita buat alert, kita tambah kurung, kita kasih tik 2. Sini teksnya tuh misalkan username, password, dan role salah, silakan abang nggak usah salah aja, salah. Habis itu titik koma, kita buat kita lempar ketika button alert dipencet kita redirect pakai window location ref, itu location ref, terus kita kasih yaitu ya login.php. Jadi ketika muncul alert ini terus ada bacaan oke, dia akan redirect ke halaman login lagi. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah ini kita coba, ini kita tambahin lagi satu, if iset session ditambahin lagi satu, if iset if iset session log ya, betul, karena tadi log ini yang kita jadikan true. Jadi ketika loginnya true, maka kita bikin perconditional lagi, karena kita bikinnya ada admin, manajemen sama pinjam ya. If terus ini sebenarnya udah ada ya kan, if jika sessionnya if jika role ketika log tadi udah di true, kita ngeset tabak button log ini, terus kita jadiin session log simpen data role sampai role nya misalkan role nya admin, kita redirect ke halaman ke halaman misalkan index.php sama ini tuh. Dan ini sih ada else if lagi, role sama dengan manajemen tuh. Nah, di sini kita tutup kurung, terus habis itu tambahin lagi header, location sama ini. BTW kenapa beda ya, itu kurangnya ya, kenapa itu else if lagi. Ini saya copy dah daripada nggak terlalu lama juga. Else if ini manajemen, kita ganti peminjam. Nah, ini udah semua, harusnya udah harusnya ini udah jadi buat login ya. Kurang lebih yang saya bikin buat loginnya kurang lebih begini. Kita coba sekarang apakah validasi kita benar apa enggak. Oh iya sorry, kita lupa bikin satu
ini lagi ya, index buat ngarahin kemananya itu. Ini di PHP. Nah, misalkan ini halaman indeks, ini halaman indeks, atau bikin HTML kali ya, bikin HTML aja dah. Ini halaman indeks dah. Ini harusnya bisa. Sorry, ini ada syntax error. If syntax error aspect token, itu ada login, ada error di bagian mana nih, 30, bagian 30 ada yang error. Oh sorry, ini kurang titik koma. Nah ini kalau udah titik koma udah full. Nice, sudah ada titik koma. Sorry, ini kebiasaan di situ. Kita refresh lagi. Nah, kita udah bisa. Kita coba login lagi. Misalkan ini kita belum tambahin dulu, kita tambahin dulu ya. Datanya kita tambahin dulu. Sorry ya, ini kalau misalkan untuk penguji, kalau misalkan di sini agak lama lemot gitu. Waduh, agak lama nih. Nah, kita bikin username misalkan Rifki, passwordnya adalah Rifki 123, Rifki 123, role-nya admin, go. Nah, kita buat buat login. Nah, di sini udah ada, harusnya udah ada ya. Coba kita browse. Nah, di sini udah ada. Lalu ini kita refresh dulu. Nah, kita coba bikin sini yaitu Rifki. Terus passwordnya Rifki 123. Role-nya admin, kita login. Nah, udah. Ini halaman indeks. Jadi untuk role-nya kita sudah. Selanjutnya kita akan buat kita akan buat tabel tabel barang. Selanjutnya kita akan menambahkan tabel baru yaitu new. Nah, di sini saya bikin itu barang aja lah, barang aja. Habis itu saya tambahin 6 dah. Kayak kurang lebihnya 10 ya untuk barang. Di sini saya bikin ID barang. Terus ada nama barang. Ini saya sesuai soal ya. Nama barang, nama penyedia. Terus ada alamat penyedia. Terus ada telepon penyedia. Ada spesifikasi, ada kondisi, ada kuantiti atau jumlah lah ya, sumber dana, sama tanggal masuknya. Nah, kurang lebih gini. Seperti biasa, ID barang kita bikin auto increment. Nah, kita bikin auto increment. Lalu di bagian nama barang kita bikin varchar. Mungkin panjangnya itu kasih 100 saja.
Terus untuk ininya saya mau bikin indeks. Kenapa saya bikin indeks? Karena nantinya nama barang ini kolom nama barang ini mau saya gabungkan dengan kolom nama barang yang ada di pinjam barang, ada yang pinjam barang. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Pokoknya ini saya bikin indeks dulu. Pokoknya indeks ini untuknya menggabungkan kolom dari tabel ke kolom tabel lain gitu. Nah, nanti saya akan buat relasinya juga. Di sini nama penyedianya saya bikin varchar, terus bikin 100. Terus alamat penyedianya saya bikin varchar juga. Lalu alamat penyedia saya bikin panjangnya berapa ya? 255 aja dah, karena alamat. Tipe penyedia saya bikinnya varchar, karena untuk integer itu kalau misalnya kita inputkan 0, dia nggak bakal menginputkan. Justru dia menganggap 0 itu sebagai string. Jadi kemungkinan saya bikinnya varchar aja gitu. Misalkan di sini saya bikinnya 100 aja dah. Nah, spesifikasi varchar 255, kondisinya varchar juga yaitu 255, kuantitinya tetap bikin integer, ininya 100, sumber dana varchar 255. Nah, tanggal masuk saya mau bikin jadi timestamp, dan ininya saya bikin current timestamp. Nah, kenapa saya bikin timestamp? Karena timestamp itu nanti ketika ada data masuk atau data yang langsung di generate, dia langsung menambahkan waktu tanggal secara real time. Jadi tanggal hari ini, waktu hari ini, jamnya, harinya, tahunnya, bulannya, dan minggunya itu akan di generate secara otomatis dan secara real time itu. Nah, kalau current timestamp ini sama kayak tadi itu, biar current ini biar real time aja gitu. Kalau tadi ini kan cuma buat namain waktu sama hari doang kan. Nah, kalau misalkan current timestamp tuh biar yang kita generate itu biar langsung secara real time gitu. Nah, udah sesimpelnya gitu aja. Nah, ini langsung kita save aja. Nah, kalau sudah kita bikin di VS Code-nya di bagian indeks ya mungkin ya. Bikin indeks, ini udah bikin halaman ininya. Langsung aja kita bikin satu pembungkus yaitu div. Saya pakai div. Misalkan kelasnya itu pakai kelasnya misalkan form aja, kelasnya form, atau kita bikin navnya dulu dah, nav bar. Nah, baru di bawahnya kita bikin div lagi, kelas, kita bikin nav aja, enter. Habis itu kita bikin H2, lagi booting ya, H2. Terus kita bikin misalkan namanya itu, kalau di soal itu namanya inventory manajemen. Terus habis itu kurang itu, oh iya saya lupa buat bikin logoutnya ya. Jadi kayaknya kemungkinan saya bikin logoutnya dulu. Untuk sini saya bikin logout.php. Nah, sini saya buka tag PHP-nya. Kita bikin yaitu require connection PHP, terus session start, terus session destroy, lalu kita lempar ke halaman apa, location,
kita lempar ke halaman login lagi. Nah, sorry ini lupa pakai string pensem berwarna. Nah, dah. Jadi kurang lebihnya ini manggil biasa session start, kita nyimpen kita mulai mempunyai session baru ya, nyimpen data user, data login user, lalu diakhiri dengan session destroy. Jadi session destroy itu kebalikan dari start. Jadi dia ketika user logout, dia akan si button logout ini akan di destroy. Jadi sama dia. Jadi destroy itu untuk menghapus data user ya. Yang tadinya dia ini buat nyimpen, destroy itu buat menghapus. Dan ketika udah menghapus, sudah sukses menghapus, dilempar kemana? Dilempar ke halaman login. Jadi lempar ke halaman login. Jadi ketika user udah logout, dia akan masuk ke halaman login lagi, halaman index. Dia nggak bisa karena data usernya tuh sudah dihapus sama si session destroy ini. Kurang lebihnya begitu. Jadi tinggal kita panggil sininya. Di index. Nah, di index. Terus kita bikin di sini. Sorry, ini di luar aja. Di luar H. Wah. Ref. Nah, kita panggil itu logout.php. Nah, baru di sini kita bikin logout. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini, harusnya dia udah bisa logout. Nah, sini udah bisa. Cuman ini kan jadi kayak gini ya. Kita bikin button dah satu lagi dah. Jadi di sini kita bikin button. Terus dikasih type-nya adalah submit. Terus lalu kita pindahin dia ke bawah. Terus ini biar rapi, set. Mungkin kasih kelasnya btn logout. Nah, kalau sudah kita lihat lagi. Nah, dia langsung muncul. Cuman di sini ada underline gitu. Jadi nanti di CSS-nya mungkin bisa dihapus. Langsung aja kita klik. Nah, dia langsung ke logout. Jadi sini saya bikin satu div lagi, namanya kelas kasih namanya form aja, form container. Form dulu biar nanti di dalamnya kasih form banyak. Div kita kasih bawahnya itu adalah H2 aja dah, H2 aja nggak apa-apa. H2 itu adalah entry alat dan bahan atau entry barang lah ya. Habis itu kita bikin formnya di bawah. Kita bikin formnya, actionnya kita ganti yaitu method seperti biasa, post form dari dalam, baru kita kasih tambahin labelnya. Nah, ini label for, misalkan fornya itu kita kan yang pertama itu ada nama barang, terus di sini nama barang, kita kasih input
ini kita ke sini, input type text, nama, name-nya nama barang, ID-nya nama barang, ininya required. Oh sorry, ini kita kasih div lagi dah. Div lagi. Kita kelas itu form container. Kita Ctrl X, kita taruh paste, kita iniin lagi tab, terus kita kasih BR mereka. Kita kasih BR. Nah, habis itu baru kita copy biar dia cepet. Karena tadi kita itu ada pasti ada 8, karena tadi yang gak kita masukin adalah tanggal masuk sama ID barang. Berarti ini 2, 3, sorry, baru 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi kita udah bikin 8 ini ya. Nama barang, terus ada nama penyedia, nama penyedia, nama barang, nama penyedia, terus habis itu ada alamat penyedia, alamat penyedia, alamat penyedia, alamat penyedia, terus ada telepon penyedia, telepon penyedia, telepon penyedia ya. Terus kita bikin type-nya itu jadi number, kita ganti nomornya telepon penyedia. Lalu ada spesifikasi, spesifikasi. Terus habis spesifikasi adalah kondisi, spesifikasi kondisi. Aduh, ini kenapa nih? Kita hapus nama barangnya, ganti lagi. Kondisi, lalu di situnya adalah quantity. Udah pasti harusnya number. Di sini kita ganti namanya jumlah aja, jumlah. Lalu habis quantity ada namanya sumber dana, sumber dana. Dah. Nah, baru di sininya kita bikin button. Button type submit, tambahin name-nya, yaitu misalkan namanya itu tambah. Dah, harusnya ini udah jadi untuk inputannya. Kita lihat
entry alat bahan, nama barang, nama penyedia, nama barang, nama penyedia, alamat penyedianya di mana, terus telepon penyedia, spesifikasi, kondisi, quantity atau jumlah atau sumber dana. Nah, kalau sudah kita tinggal bikin ininya, validasinya ya, biar dia bisa ke tambah datanya. Kita bikin tag PHP biasa. Bentar, saya minum dulu. Oh, sudah, seperti bisa require koneksi.php session start. Habis itu tinggal kita bikin if, biasa kita iset post button apa yang kita klik, yaitu button tambah. Itu ada nama barang, itu ada post, nama barang, terus ini kayaknya kita tutup dulu, kita bikin dua dulu biar enak gampang. Nah, ini kan karena tadi ada 8, kita bikin 8 dulu. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Nama barang, terus lalu di sininya nama penyedia. Kita ganti dulu sama lain. Nama penyedia, lalu ada alamat penyedia. Penyedia, lalu ada telepon penyedia, spesifikasi, kondisi, quantity, sumber dana. Nah, kalau udah kayak gini, ini udah buat insertnya semuanya. Habis itu udah kita tinggal insert doang. Jadi kita tinggal buat variabel baru, insert barang. Sama dengan SQL query. Kita bikin sini adalah variabel koneksi. Kita tinggal insert into. Nah, ini udah ada ininya ya. Nah, ini saya ini aja paste aja, udah. Ini saya jelasin. Saya balik ke database. Di sini ada insert into barang, di sini nama barang, dan di sini seperti biasa yang ada di dalam kurung ini nama barang sampai sumber dana. Ini adalah nama kolom yang ada di database, yang ada di tabel barang. Jadi harus utamakan harus sama ininya, nama barang, nama penyedia. Cuman ini kayaknya ini nggak sama ini. Jadi kita harus perbaiki dulu nama penyedia, karena di sini saya pakainya underscore
Nama barang, nama penyedia, alamat penyedianya pakai underscore juga. Nah, jadi kita jangan, jadi AI itu nggak sepenuhnya benar. Jadi ibaratnya AI itu sebagai co-pilot kita. Jadi kita sebagai pilot, jangan sampai AI itu jadi pilotnya. Jadi sini adalah telepon penyedia. Terus ada spesifikasi, kondisi, quantity. Nah, ini sumber dananya underscore. Lalu di sini valuesnya ini saya cek dulu, takutnya ini agak yang salah juga. Di sini valuesnya tetap nama ini isi apa nilainya mau apa, tetap nama barang, nama penyedia, alamat penyedia ada, telepon penyedia, terus spesifikasi, kondisi, quantity, sumber dana. Nah, ini udah berhasil. Oke. Nah, sekarang kita tinggal bikin perkondisian. Jadi if jika insert barangnya itu berhasil, di sini barangnya berhasil. Nah, di sini saya mau bikin alertnya. Biasa kita tetap pakai JavaScript, script. Ini udah ada ininya sebenarnya, cuman kalau saya bikin ulang script. Ini titik koma, jangan lupa kebiasaan kayak tadi. Ini kita enter terus alert itu data berhasil ditambahkan, kita titik koma, terus kita tambahin kita ketika udah alertnya berhasil, kita mau dari kemana, kita pakai window. Nah, kita window location index, tetap index refnya terus langsung kita else. Nah, else nya sama, kita copy aja ini. Kita copy, kita ganti ininya, misalnya itu data gagal ditambahkan. Nah, kalau sini harusnya udah bisa, kita lihat. Nah, ini coba kita lihat di sini. Nama barangnya misalkan flash disk. Di sini BTW ini belum ada datanya di sini. Belum ada datanya ya. Kita flash disk, nama penyedianya misalkan Rifki, alamat penyedianya Jatiasi, nama penyedianya misalkan ini, spesifikasinya 64 GB, kondisinya sangat baik, jumlahnya misalkan 50, sumber dananya dari sekolah tambah. Maka kita berhasil, data berhasil ditambahkan, berarti artinya sukses. Kalau sukses ini. Nah, kalau sudah, kita lihat di sini browse. Kita lihat apakah datanya itu udah ditambahkan ke database, sudah masuk ke database apa belum. Nah, sudah ada. Berarti akhirnya kita insert data sudah berhasil. Selanjutnya saya akan menambahkan satu tabel lagi, yaitu pinjam barang ya, pinjam barang. Oke, habis itu saya tambahin berapa ya,
5 dah. Saya tambahin 5, lalu saya ketik di sini tuh ID pinjam, terus ada ID barang, lalu ada nama peminjam, ID pinjam, ID barang, nama peminjam, terus lalu nama barang, ID pinjam, ID barang, nama peminjam, nama barang, terus quantity atau jumlahnya, lalu ada tanggal pinjam, tanggal kembali, terus terakhir itu ada kondisi, dan terakhir ada lokasi juga, kondisi lokasi. Oke, ID pinjam tetap dibikin auto increment. Lalu di ID barang, karena tadi kita udah bikin di bagian barang itu kita bikin jadi indeks, bukan indeks, ID barang yang ada di tabel barang itu kita primary key. Nah, karena kita mau ngambil ID barang yang ada di tabel barang, kita bikin si ID barang yang ada di pinjam barang ini kita bikin indeks buat dia jadiin relasi buat digabungin. Nah, lalu kita pencet aja go. Lalu ID barang ini kita kasih panjangnya 100. Lalu nama peminjam kita kasih varchar, kita kasih 100 saja. Terus nama barang, karena tadi nama barang kita bikin sama tadi bikin indeks, kita sama bikin indeks karena kita mau gabungin. Go. Nah, di sini kita bikin varchar. Nah, barangnya adalah 100 juga nama pelajarannya, terus kuantitinya 100. Terus habis itu tanggal pinjam kita bikin date. Mana date? Tanggal kembali kita bikin date. Mana? Tanggal kembali kita bikin date. Terus habis itu tinggal ininya, varcharnya. Ini varchar. Ini panjangnya 255, ini panjangnya 255. Kurang lebihnya begini. Kenapa tanggal pinjam sama tanggal kembali kita bikin date? Kenapa nggak bikin timestamp? Karena kita karena di soal itu hanya menampilkan tanggal doang, jadi nanti di input kita bikin type-nya jadi date gitu. Jadi kita si peminjam itu dia bisa atur tanggal berapa dia minjam, dan tanggal kembalinya kapan dia mau ngembalinya, kapan nih, tanggal berapa dia mau ngembalinya gitu. Kurang lebihnya begini. Nama barang sama, jadi intinya nama barang sama nama ID barang kita bikin indeks untuk jadiin relasinya. Kita langsung save aja. Kita lihat strukturnya ya. Nah, pinjam barangnya. Nah, ini barang itu udah in, ID barang ini harusnya udah benar. Lalu kita langsung buat relasinya. Nah, kita buat relasinya. Nih kita pinggirin dulu. Ini kita tarik sini, terus tarik sini. Kita save page dulu kali ya. Save page as. Ini udah save page. Terus habis ini kita bikin relasinya. Nah, relasinya itu pertama-tama kita bikin ID barang ini yang ada di tabel barang, kita ke ID barang yang ada di pinjam barang karena kita mau gabungin. Nah, kita bikin cascade. Nah, di sini saya akan jelasin kenapa cascade itu apa. Jadi cascade ini ibaratnya tuh setiap ketika nih contoh implementasinya tuh gini. Ketika barang ini kan tadi data barang udah ada nih, yang tadi flash disk tadi kan udah ada nih. Nah,
ketika pinjam barang ini nanti kita menginputkan ID barang yang ada di menginputkan ID barang yang ada menginputkan ID barang yang ada di ID barang yang ada di tabel barang, maka dia akan keinput juga tuh. Nah, ketika sini dua-duanya udah punya data nih, lalu tabel barang ini data yang ada, data dummy-nya nih, data dummy yang ada di tabel barang ini dihapus, dan itu bakal otomatis pinjam barang juga kehapus. Sama dengannya on update ini kan jatuhnya edit kan. Jadi kalau misalkan ada data di tabel barang yang ke edit, otomatis di pinjam barang juga. Misal seandainya misalkan spesifikasinya diedit nih, apa misalkan nama penyedianya juga diedit, nah di sini kerubah gitu semuanya kayak gitu. Jadi kayak ininya kehapus, data yang ada di tabel barang kehapus, ini juga kehapus. ID barang yang ada di ID barang ini juga diedit, juga ininya juga keupdate. Tapi karena kita ngerelasinya cuma ID barang doang, nama kolomnya ID barang, jadi ketika misalkan di sini misalkan nih di sini ada telepon penyedia, di sini nggak ada, yang nggak bakal berubah apapun. Yaitu walaupun misalnya di sini ID nggak bakal berubah apapun, kecuali kita bakal ngubah ID barang yang ada di tabel barang, dan ID barang yang ada di pinjam barang juga ke ubah. Tapi kalau misalkan saya hapus semuanya satu, itu dia bakal hapus juga. Nah, untuk penerapannya ya ini saya okein aja. Nah, udah. Habis itu kita save page, terus kita coba lihat di sini. Ini harusnya udah ke relasi. Nah, selanjutnya kita bikin di nama barang juga ya. Nama barang mana? Nama barang ini kita bikin nama barangnya yang ada di sini. Nah, kita bikin cascade juga. Nah, ini harus udah save page, kita lihat. Nah, udah. Nah, habis itu kita lihat nih di sini. Di sini kan ada barang. Nah, ini di barang ini kan kita udah ada satu barang kan. Nah, coba kita pinjam, kita insert. Nah, ID barang ini langsung muncul ya kan, karena kan tadi kita udah bikin relasinya. Nah, misalkan kita ngambil ID barang si ini satu ya kan. Nah, nama pinjamnya misalkan Jaidan misalkan. Nama barangnya misalkan, nama barang kan tadi kita udah kan, nama barangnya adalah flash disk ya kan. Nah, kuantitinya misalkan ini kita belum ngurangi stok ya, jadi pura-pura ini aja. Ini 10 misalkan kuantitinya. Jadi tanggal pinjamnya misalkan hari ini. Hari ini tuh tanggal 22. Nah, tanggal 22. Terus tanggal kembalinya misalkan besok ya, 23. Kondisinya baik. Terus lokasinya misalkan lokasinya di Bekasi misalkan. Nah, ini kita go. Seandainya begini. Nah, di browse kita udah ada datanya. ID pinjam ini kan otomatis. Nah, ID barang ini nama barangnya adalah flash disk. Nah, sekarang kalau misalnya kita rubah di barang, misalkan kita rubah nama datanya nih. Datanya misalkan bukan flash disk. Misalkan nama datanya tuh laptop misalkan. Laptop. Nah, ini kita coba go aja lagi. Nah, ini laptop nih. Nah, otomatis nama barang yang di sini ada terubah nanti. Nah, sama dengan halnya nanti ID barang. ID barang, kalau misalnya kita rubah ID-nya, misalkan jadi 2. Nah, dia bakal berubah jadi 2. Dan kalau misalnya kita hapus,
dia bakal ikut hapus. Contohnya misalnya di sini hapus. Nah, jadi tapi hapus semua satunya tuh. Di pinjam barang juga hapus, di sini juga hapus. Itu. Nah, ini kita insert lagi ya. Jadi kurang lebihnya penjelasannya begitu. Nama barangnya misalkan tadi Plastis ya, Plastis. Terus nama penyedianya Rifki, nama penyedianya Jati Asih, nama penyedia asal aja. Spesifikasi 64 GB tadi ya, 64 GB, kondisinya sangat baik, kuantitinya tadi 50, sumber dana sekolah kurang kencang. Kita udah buat. Nah, habis itu langsung kita coding ya kan, karena kita udah buat tabelnya, langsung kita coding. Nah, di sini karena kan kita kurang satu lagi, yaitu buat bikin si ini ya, bikin si namanya entry pinjamannya. Sebentar, ini nama blok nama. Nah, kita copy semuanya, paste. Terus kita ganti jadi entry peminjaman alat dan bahan. Nah, di sini kan tadi kita tinggal berubah ini. Kita butuh tadi ID barang. Nah, karena tadi ID barangnya itu kita ngambilnya kayak select gitu, jadi kita rubah jadi select aja gitu kan. Nah, di sini labelnya, nama labelnya kita ganti jadi ID barang aja, ID barang. Kita coba jadi ID barang, terus di sini ID barang. Terus ini kan kita bukan input ya. Nah, ini kita hapus saja. Ini biarnya nggak usah dah, kita bikin. Nah, habis itu kita bikin select, karena kan kita bentuk kayak select itu tadi kan. Name-nya ID barang, lalu ID-nya juga ID barang. Kita bikin required ya, required. Nah, udah dibikin required, lalu kita bikin optionnya. Nah, sebelum kita bikin optionnya, kita bikin satu ininya dulu ya, pemanggilan buat ini ya, panggil query-nya untuk ID barang sama nama barang tadi ya. ID barang ya. Nah, kita lihat dulu di structure. Nah, ya benar, ID barang. Pokoknya yang di indeks ini kita harus panggil dulu yang ada di tabel barang. Jadi ID barang sama nama barangnya itu. Kita lihat ya. Nah, ID barang sama nama barang. Jadi kita perlu panggil dulu. Mungkin saya taruh di paling atas sini, mungkin sebelah sini. Kita panggil yaitu alat barang query aja, atau yang gini barang query itu sama dengan MySQL query. Kita tambahin koneksi seperti itu. Koneksi itu yang ada di koneksi tadi itu yaitu select. Nah, kali ini bukan select all form karena kita nggak ngambil semua kolom yang ada di tabel barang, jadi kita pilih dulu tabelnya. Nah, caranya kita tinggal pakai backtick buat. Nah, di dalam backtick ini kita kasih nama kolomnya. Nama kolomnya tadi yang kita mau input adalah ID barang sama nama barang. Pastikan benar ya, ini di sini tuh nama kolomnya pastikan tidak ada salah. Kalau ada yang salah, dia nggak ada underscore, nah dia bakal error. Nah, di sini kita bikin ID barang. ID barang
ID barang, terus koma, terus tanda backtick lagi, lalu itu adalah nama barang. Nama barang. Lalu kita tambahin from. Nah, from-nya baru nama tabelnya. Nah, nama tabelnya itu kita kasih backtick juga. Nah, nama tabelnya itu adalah barang. Udah, kasih barang. Jangan lupa titik koma dah. Selesai. Nah, habis itu kita jadiin kita buat variabel baru, apa ya namanya ya? Barang option aja, options. Nah, ini kita jadiin array, nanti koma, terus baru kita bikin perulangan. Contohnya saya di sini pakai while tanda kurung, yaitu bikin variabel yaitu row. Kita row itu variabel row, kita bikin variabel itu sama dengan MySQL fetch masuk. Jadi kita mau jadiin array asosiatif padat, kita tambahin intinya itu ini barang query. Nah, kita copy, kita masukin. Nah, jadi barang query ini yang isinya query ini kita jadiin array asosiatif dulu, karena buat kita panggil selectnya di HTML nanti. Makanya kita jadiin array asosiatif, baru kita buka lagi, kita panggil variabel ini di bawahnya, kita namain arraynya, terus sama dengan pemanggilan ini yang sudah kita jelasin sebelumnya. Nah, kurang lebihnya begini. Lalu kalau sudah, kita bisa lanjut lagi buat sorry mana tadi? Oh, ini nih. Ngelik amat ya. Nah, habis itu baru kita bikin kita bikin if set ya. Dari kasih kita bikin validasinya nih. Terus kita bikin if seperti biasa. Ini kayaknya belalai lagi ya. Kayaknya salah. Ini nggak usah nih. Nah, habis itu kita cek stok dulu nih. Apakah, karena kan kita di sini buat kalau misalkan pinjam itu kita mau ngurangi stok ya. Kita cek stoknya dulu nih dari tabel barang. Apakah stoknya ada apa enggak? Takutnya kalau misalnya stoknya habis atau stoknya enggak ada, atau mungkin nanti stoknya misalnya kita kan nggak tahu nih kita mau pinjamnya berapa. Nah, stoknya misalkan berapa ya kan? Kalau misalnya kita mau minjem 20 stoknya cuma 15 kan, maka nggak bisa kan. Nah, kita buat pengecekan dulu. Jadi buat pengecekannya mungkin kita tambahin cek stok tuh sama dengan kita bikin yaitu MySQL query kayak biasa, MySQL query. Terus habis itu kita bagian variabel itu koneksi. Kita bikin di sini yaitu pengecekan, yaitu pakai select dong, pasti pakai select yaitu nama kolomnya udah pasti quantity lah ya. Jadi quantity sini quantity, oke. Berarti kita buat pengecekan ininya pakai quantity.
quantity from. Nah, di sini nama tabelnya. Nama tabelnya tadi yaitu barang. Barang. Nah, kita kasih where lagi. Where terus kita ke barang dulu, sabar. Nah, where-nya nama kolomnya ID barang. ID barang. Sorry, ini gede. ID barang. Terus sama dengan isi value-nya. Value-nya ini dari ID barang ini. Nah, kalau sudah baru kita jadiin ini lupa koma. Nah, baru kalau sudah kita jadiin array asosiatif ya. Itu misalkan kita pilih misalkan data stok lah. Stok terus MySQLi fetch asok. Itu kita panggil sini cek stok. Terus baru kita berlakukan perkondisian, yaitu pakai if jika data stok sama dengan kita bikin variabel stok tersedia. Jika data stok yaitu stok tersedia sama dengan variabel data stok variabel data stok, terus di situ panggil nama kolomnya. Nah, nama kolom ini tadi kan adalah quantity. Kita deklarasiin dulu ya, quantity titik koma, jangan lupa. Habis itu kita bikin pengkondisian lagi, yaitu jadi ini pengkondisian ini untuk jika kalau misalkan taruh udah saya tulis dulu apa ya, jumlah dikurang dari sama dengan sorry, ini bukan jumlah, ini variabel dari quantity jumlah quantity, terus di sini kurang dari yang tadi kita bikin sini, sama dengan yaitu kita update stoknya atau kita kurangi stoknya ya. Kalau misalkan dia variabel maksudnya input tadi nih, input quantity kan, ini quantity post quantity kan quantity ada di sini. Mana ya? Quantity di sini, ini jumlah cari quantity. Nah, kita bikin udah dikasih di atas ya. Udah kita deklarasiin di atas. Terus di sini kita panggil jika inputan quantity kurang dari stok tersedia, maka kita eksekusi, yaitu eksekusinya dengan sorry ini saya tes laptop dulu ya, sebentar. Saya tes dulu sebentar. Saya juga nah, oke. Ini saya lanjut. Jadi jika inputan quantity yang diinputkan tadi itu kurang dari stok tersedia, misalnya stok tersedia ini, misalnya stoknya itu isi stok yang ada di variabel
yang ada di mini stok yang ada di tabel barang misalkan 20, berarti si quantity ini cuma bisa maksimalnya tuh 20 aja gitu untuk inputnya. Jadi makanya saya bikin itu namanya kurang dari gitu. Jadi cuma sampai batas stoknya ya sama dengan nilainya yang sama dengan quantity ini, quantity yang ada di tabel barang itu. Kalau misalkan nggak sesuai atau bukan misalkan bisa di inputnya lebih dari yang stok yang sudah tersedia, dia nggak bakal mengeksekusi kode update kita. Jadi ini makanya kita langsung update aja, update stok yaitu MySQL query kita bikin variabel yaitu koneksi yaitu kita kasih stringnya yaitu misalkan di sini update terus di sini set ini bukan set, yaitu kita kasih backticknya ini adalah nama tabelnya tadi kita yang mau kita update adalah barang itu set. Habis itu setnya itu kita kasih nama kolomnya yang mau kita set itu adalah quantity yaitu sama dengan quantity, nama kolomnya adalah quantity dikurangin variabel jumlah. Jadi kolom quantity yang ada di tabel barang itu kalau misalkan dia berhasil mengeksekusi atau ibaratnya yang inputan tadi ini berhasil ibaratnya dia berhasil mengurangi stok, ibaratnya dia menginputkan angka yang kurang dari stok tersedia, maka kolom dari quantity tabel barang dia bakal dikurangin sama inputan yang ada di sini. Mana tadi? Kok bukan jumlah, sorry quantity. Ingatnya jumlah dulu. Nah, quantity. Nah, dia sama quantity. Lihat dulu gitu. Jadi kurang lebihnya begitu. Habis itu tinggal kasih where aja dah. Biasa where ID barang. Where ID barang terus sama dengan isi value-nya. Isi value-nya ini adalah ID barang. Nah, kalau sudah, kita baru tinggal melakukan insert. If jika update stoknya berhasil, maka update stoknya berhasil, maka itu kita bikin satu variabel yaitu insert. Tadi kan insert ini ya, insert barang ya, ini insert pinjam ambil nama MySQL query yaitu koneksi insert into, yaitu insert intonya adalah nama tabelnya, yaitu nama tabelnya itu tadi ini kan barang, namanya pinjam barang. Lalu kita tambahin isi kolomnya ya boleh sama nih. Kita lihat dulu isi kolomnya apaan dulu. Isi kolom, sabar sebentar ya.
Isi kolomnya adalah ID barang, nama peminjam, nama barang, ID barang, nama pinjam, nama barang, nama barang, kuantiti, yaitu ada tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal pinjam, tanggal kembali, lalu ada kondisi lokasi. Lalu setelah ini kita kasih values biasa, baru isi datanya. Isi datanya itu kita kasih backtick aja, terus kita kasih di sini. Ini saya blur dulu. Nah, kita isi ininya, ini barang. Mau pinjam, mau barang, kuantiti, terus tanggal pinjam, tanggal kembali, kondisi, kondisi, baru sisanya adalah lokasi. Dah, kurang lebihnya begini, harusnya bisa lah ya ini mah. Ini bisa. Habis itu tinggal bikin kurang titik koma, ini tuh titik koma. Nah, ini bisa tambahin ini lagi, bisa tambahin if lagi di sini. If jika insert pinjamnya berhasil, maka ya udah, namanya kayak biasa, echo script, kita pakai alert aja kayak biasa, script sorry saya kurang ketik koma juga. Alert itu misalkan jika insert jika pinjamnya
ke data pinjamnya ke insert atau masuk ke data pay, kita kasih pinjam barang berhasil ini aja lah ya. Terus kita kasih window location ref, kasih di index saja .php. Nah, kalau sudah kita bikin udah semuanya, ini kita tambah else saja, else. Nah, kita copy aja kayak biasa. Pinjam barang gagal. Terus apa lagi yang else ini ya belum. I've update, jika update stoknya berhasil, berarti kita bikin else nya ini kita kurang kesini. Nah, jadi kita bikin alatnya itu, jika itu bikin alatnya pesannya gagal update stok, gagal update stok. Terus di sini namanya if quantity itu berarti kita di sini kan update atau select ya. Udahlah kayak gini aja lah. Nah, kurang lebihnya begini lah ya. Kayak gini kurang lebihnya, harusnya ini bisa lah ya untuk dipinjam. Kita coba dites. Nah, kita coba melakukan pinjaman ID 3, nama pinjamnya misalkan Agus misalkan, ini flash disk. Atau kita nambah baru dulu dah, nama barang misalkan namanya laptop, nama pemilih misalkan Idun, alamat begini misalkan Cikunir atau pemilihnya misalkan masalahnya, spesifikasinya misalkan Intel aja, kondisinya baik, jumlahnya misalkan 30, sumber dananya sekolah. Nah, tambah data, kita lihat. Nah, di sini baru kelihatan nih kayaknya nih. Nah, ini kelihatan ada 3 sama 4 kan. Nah, tadi 4 ini kayaknya yang tadi kita bikin. Bisa kita panggil 4 dulu dah. Nah, peminjamnya misalkan Agus. Jadi kita panggil laptop, jumlahnya tadi kan 30 ya. Kita lihat datanya. Nah, data kuantitinya 30. Nah, sekarang jumlahnya mau kita kurangin misalkan kita kurangin misalkan 20 dah. 20 berarti sisanya harusnya 10 kan. Nah, kita pilih hari ini, dua-duanya besok, misalkan baliknya besok. Ketiga, kondisinya sangat baik misalkan, lokasinya Mangga. Pinjam, apakah ada yang error? Pinjam barang berhasil. Nah, kita lihat nih apakah dia berkurang apa enggak. Harusnya sisa 10. Nah, udah berkurang 10 kan, udah berkurang. Nah, kita lihat di pinjam juga harusnya udah masuk datanya. Coba. Nah, udah masuk kan 4, ID-nya tadi 4, nama barangnya laptop, kuantitinya 20. Kita oke.
Sip, mantap. Oke, di sini saya akan melanjutkan lagi. Di sini kita tinggal tersisa untuk di soal itu tersisa untuk generate laporan. Jadi kita tinggal buat generate laporannya. Di sini saya bikin buat satu div lagi di sini di bawah. Buat div lagi di bawah. Div. Kita apa saya kasih kelasnya itu form, terus dikasih div lagi ya. Sebentar, terus itu kasih div, nggak usah dikasih div, kita kasih aja di sini H2 yaitu generate laporan ini gede, generate laporan, lalu dikasih formnya. Sini baru dikasih formnya. Saya kasih metodenya post, metode post, terus saya kasih button dulu. Button type-nya submit. Lalu kasih name-nya generate aja, generate, terus kasih kelas aja dah, kasih kelas btn generate, terus di sini generate laporan. Kalau sudah, baru di bawahnya kita bikin tabel. Table, terus di sini kasih kelasnya. Kasih kelasnya mungkin table aja lah ya. Table. Oh, ini saya lupa kasih penutup, sorry. Table, terus kasih cat untuk buat nama apa namanya, judulnya, bukan judul, nama ininya apa, yang buat namain di atas kolomnya. Cat, baru tr, baru th. Ini kita tulis ada ID pinjam. Ini kita ngambil tabel yang ada di pinjam barang ya, ID pinjam. Terus ini bikin ada berapa tuh, di pinjam barang tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tabel, 9 kolom, 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9. Di sini kita ganti ID barang, terus di sini ada nama peminjam, ada nama barang, jumlah, terus tanggal peminjam, tanggal kembali, lalu ada kondisi dan lokasi. Lalu kalau sudah di bawah tab ini kita bikin buat isi tabel-tabelnya tersebut. Kita bikin di sini T-body, lalu kita bikin di sini tag PHP for each, kita bikin jadi for each. Sebelumnya kita belum bikin ini ya, kita belum bikin ambil data yang dari ID barangnya untuk kita tampilin di tabel ya. Agak ngebug ini ya. Kita ngambil ID barang, terus kita bikin sini kita bikin di sini for each-nya di sini. Tambahin for each-nya di sini kita dalam kurung aja. Habis itu kita tambahin report. Bukan report, sorry. Tadi variabel di atas itu apa tadi? Nih dari option. Query option as misalkan apa ya? Row aja kali ya. Jadi ini query, ini variabel ini tadi diambil dari yang udah kita jadiin array asosiatif, terus kita persingkat pakai for each, yaitu kita jadiin as a row. Habis itu kita jangan lupa tanda sama dengan, terus habis itu kita tutup tag PHP. Habis itu lalu kita bikin di sini tr, jangan lupa tutup kurungnya, terus tambahin buat isinya itu bukan pakai th tapi pakai td. Lalu di sini kita buka tag biasa, tag PHP echo, terus kita kasih variabel ini row yang udah kita persingkat. Jadi bukan pakai variabel ini karena variabel ini udah kita jadiin alias variabel ini, jadi udah kita ganti jadi alias ini. Jadi kalau kalian pakai ini kemungkinan nggak bakal error karena kita udah jadi persingkat ininya, udah ganti pokoknya gitu. Nah, baru kita sini row, baru masukin di sini ininya kolom, nama kolomnya itu yang pertama itu adalah ID pinjam. Kita kasihkan ID pinjam di sini, ID pinjam, terus kita titik 2, terus ini kurang penutupnya. Nah, ini bisa pakai sama dengan, kalau nggak echo gitu, bisa gini ya. Kalau pakai sama dengan ini sama dengan echo gitu, cuman saya biasanya pakainya yang kayak gini gitu, jadi sama aja PHP echo gitu.
Lalu ini kan ada 9 tadi ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dipinjam, terus ID barang, ID barang, nama peminjam, habis itu ada nama barang, habis itu ada quantity, itu ada tanggal pinjam sama tanggal kembali. Bukan huruf besar ya. Tanggal pinjam, pastikan sama kolomnya ya. Tanggal pinjam, nama barang, tanggal pinjam, tanggal kembali, terus kondisi, lokasi. Nah, kalau sudah kayak gini, ini artinya kita hampir sudah menyelesaikan semuanya. Nah, habis itu kita tinggal tutup ininya ya, tinggal tutup for each nya di sini di bawah TN. Nah, ini sesuaiin sama garis-garis ininya. Kita buka ketak PHP n for each titik koma. Nah, harusnya ini udah bisa. Kita coba lihat sini, kita refresh, apakah ada error. Kenapa nih? Ada salahan sintaks ada di line 249. 249 itu di mana ya? Oh, ini 249. 249 ini ada di PHP for each, ada query option as a row. Bener, harusnya bener ya. Query option, query benar, query option fetch asok benar, select all from, benar pinjam barang ya, pinjam barang benar. Nah, sebentar ya. Di mana ya? Oh iya, kita lupa tambahin di bagian PHP if isetnya ini. Di bawah form ini kita tambahin buat ini PHP, kita buka ketak PHP, terus habis itu if iset, terus tambahin variable ini. Nah, kita tutup kurung, terus kita tutup. Nah, kalau sudah kita
coba ini kan setelah table ya, berarti table. Nah, di bawah di bawah table ini kita buat penutupnya, yaitu php and if. Nah, coba apakah dia sudah ini ya, kita refresh. Nah, sudah benar. Nah, kalau sudah, kita coba generate laporan, apakah dia mau. Nah, dia sudah ada ID pinjam, sama ya, ID pinjamnya 2, ID barangnya 2, nama pinjamnya Agus, nama barang laptop, kuantitinya 20, jumlah tanggal peminjamnya sama 2025, tanggal kembali 2003, terus kondisi sangat baik, lokasi Gang Langka. Oke. Jadi di sini kita sudah menyelesaikan. Oke, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin untuk penguji yang silakan kalau misalkan penguji mau nilai saya kayak gimana, bisa tulis di kolom komentar juga nggak apa-apa. Mungkin itu yang bisa saya berikan dan sesuai kemampuan saya. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.